Oke, selamat datang di video pertama dari series tutorial pertama komputasi fisika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang proper integrasi seperti yang ada di materi. Nah, nanti setelah ada materi, nanti bakal satu series setiap seriesnya bakal ada satu challenge yang nanti bakal saya kirim ke WA. Silahkan dicoba dan dikerjakan. Oke, kita bahas mulai cerita pertama dulu. Ada yang namanya proper integration gitu. Mudah ya, kita bisa ambil contoh kasus adalah kasus bandul. Di sini ada persamaan non-linear ya. Di sini ada persamaan. Kenapa ini disebut non-linear gitu? Karena di sini yang sebelah kiri persamaan di sini adalah fungsi theta gitu. Sedangkan yang di sini adalah fungsi sin theta. Ini ada mengakibatkan sebuah persamaan ini menjadi non-linear seperti itu kan. Oke. Namun pada kasus sin theta mendekati theta, kita anggap sin theta yang sangat kecil, kita akan menganggap sin theta mendekati theta sehingga kita akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. Seperti yang umumnya kita kerjakan lah di soal osilasi sederhana. Sehingga kita bisa menganggap ini sebagai minus omega kuadrat dan kita menghasilkan omega adalah seperti ini. Kita ketahui omega adalah 2pi per T periode sama dengan akar G per L. Sehingga kita bisa mendapatkan periode waktu 0 adalah seperti ini. Oke, ini adalah seperti kasus yang biasa, kasus umum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan proper integration gitu? Kita melihat dari persamaan seperti ini akan dilakukan manipulasi sehingga didapatkan seperti ini. Nah, gimana cara mendapatkan manipulasi seperti ini? Kita melakukan perkalian theta dot di sebelah kanan dan sebelah kiri ruas. Oke, aku beri contoh seperti ini. Kita ketahui kalau d kuadrat theta per dt kuadrat itu adalah sama aja. Kita ambil d theta per dt itu sama dengan sebagai theta dot. Oke. Pada sebelah kiri itu akan menjadi d theta dot per dt sama dengan sebelah kanan minus g per l minus g per l sin theta. Oke. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan theta dot. Yang sebelah kiri saya bentuk dengan theta dot, yang sebelah kanan saya tulis bentuknya dengan d theta per dt. Suatu hal yang sama bukan? Kan? Oke. Di kiri ada dt, di kanan ada dt. Kita lihat bagian ini. Nah, kedua bagian itu secara istilahnya kita akan mengintegralkan kedua ruas terhadap dt sehingga itu bisa kecoret. Anggapannya seperti itu. Lebih gampang dimengerti mungkin. Nah, sehingga ini ada kita menyisakan theta dot, d theta dot sama dengan minus g per l sin theta d theta. Kita integralkan. Dalam integral seperti ini, kedua ruas, kita bisa memberikan batas di salah satunya. Kita beri batas di sebelah kanan dari theta 0 sampai theta. Maka kita dapatkan sebelah kiri integral theta dot d theta dot itu akan menghasilkan setengah theta dot kuadrat sama dengan integral dari sin minus sin. Oke, kita bisa memasukkan minus yang dari sini ke sebelah sini. Integral dari minus sin adalah cos theta. Jadi sini diferensial g per l cos theta. Batasnya dari mana? Dari theta 0 ke theta. Oke, kita masukkan sehingga kita dapatkan theta dot sama dengan 2g per l dalam kurung cos
theta minus cos theta 0. Ya, ini sudah menjadi seperti yang di sini. Ini kuadrat. Oke. Atau ya kita pindah menjadi, kalau kita ubah akarnya, dia akan menjadi seperti ini. Oke. Bagian part ini adalah manipulasi yang cukup penting. Tolong dipelajari. Dimungkinkan juga akan muncul soal yang seperti ini. Kita perlu melakukan manipulasi. Nah, kita akan mendapatkan sebuah persamaan integral yang improper. Ketika ini kita pindah dt kanan, kita pindah dari ini ke sebelah sini dan ini ke sebelah sini, maka kita akan dapatkan dt sama dengan bla bla bla. Nah, ketika kita integralkan dari 0 sampai t dengan t periode, maka kita juga akan mengintegralkan. Nah, ini bagian yang cos yang awalnya di atas kan jadi turun ke bawah sini, sehingga akan bentuk persamaan seperti ini. Oke, kenapa ini disebut integral improper? Karena saat kita memasukkan theta sama dengan theta 0 atau di batasnya ini, maka kita akan menghasilkan theta 0 dikurangi dengan theta 0, 1/0. Ini adalah sebuah hal yang gak kita inginkan sebagai fisika gitu, karena ini akan menghasilkan nilai yang tak hingga gitu, meledak, nilainya meledak. Makanya kita melakukan manipulasi dengan cara seperti ini. Nah, kita sebelum memasuki ke daerah sini, kita bisa menggunakan informasi bahwa cos 2 theta sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat theta per 2. Dari manipulasi seperti ini, kita masukkan nanti dengan otomatis, ini theta. Nah, dengan manipulasi seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan yang seperti ini dengan substitusi ini. Nah, kita mengganti ini menjadi satu persamaan yang lain gitu. Kan sebenarnya sama aja ya, cuma dikalikan konstanta, dibagi konstanta yang bawah ini. Nah, maka menjadi seperti ini. Ini sudah menjadi integral yang proper. Kenapa? Karena nilai K adalah theta 0/2, sin theta 0/2. Dimana ini akan dengan nilai, meskipun sin kuadratnya ini bernilai 1, nilai K ini akan menjamin nilainya nggak bakal 1. Nilainya bakal kurang dari 1. Sedangkan sin theta nilainya pasti kurang dari 1. Seperti itu. Kurang dari 1. Maksimal pun 1. Nah, ketika kita tahu theta 0/2, sedangkan theta 0 itu nilainya kurang dari pi, maka dia tidak akan 1. Sehingga di bawah, di dalam akar bawah ini akan nilainya sudah bernilai gitu. Sehingga integral ini sudah proper. Seperti itu. Nah, terus langkah selanjutnya, kesukaannya dalam orang fisika dan mungkin lebih condong kepada beliau itu mengubah sesuatu besaran yang tak berdimensi gitu. Karena memang ini akan dipandang lebih mudah dalam mengecek kode atau hasilnya gitu. Kita bandingkan T yang ini dengan T yang ini. Oke. Berarti kan dengan asumsi ketika T-nya ketika theta 0-nya itu mendekati 0, maka nilai tau yang di sini akan 1. Karena T besar, T yang di atas itu memang dekat dengan T0 yang di bawah. Seperti ini, kita dapat menghilangkan dimensinya sehingga akan menjadi persamaan yang seperti ini. Oke, kita akan menyelesaikan persamaan integral ini dengan seperti biasa kita menggunakan integral Simpson seper 3.
yang ya integral suatu fungsi X dari X0 sampai X2 akan dituliskan seperti ini. Oke. Nah, dalam untuk pencacahan atau pembagian X0 ke X2 itu sebanyak N, kita akan dapat menuliskan seperti ini. Oke, terima kasih. Kodenya kita lanjut ke video berikutnya.